manusia itu rata-rata mengalami identity crisis. Krisis identitas. Misalnya di sebuah pohon ya. Ketika akarnya nggak kuat, ketika ditiup oleh angin atau badai atau bahkan hujan deras, itu pasti akarnya akan cabut. Rapuh sekali si pohon itu. Dan akan Jalan pakai pager itu udah kayak Intel, Pak. Nah, zaman itu terus bergerak maju, usia makin usia makin berkurang, jatah hidup kita makin berkurang. Tapi ada sesuatu yang sedemikian besar menanti kita di depan. Saya sempat berpikir jangan-jangan ya kita ini lebih jahiliyah daripada kaum jahiliyah zaman dulu. Abu Jahal yang disebutkan, yang kita tahu itu sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, itu namanya Abdul Hakam. Abdul Hakam, orang yang paling cerdas, yang paling bijaksana, yang paling mengerti hukum. Karena seorang pejabat yang seharusnya dia menjadi pemangku kebijakan, tapi kemudian dia sendiri yang kebijakan gitu. Ya. Segala sesuatu apapun yang kita lakukan, itu Allah ngawasin kita. Kan itu ya? Ya, mereka itu pasti seburuk-buruknya manusia ketika dia dilanda kesulitan apapun sedemikian, pasti dia bilangnya oh my god, gitu ya. Orang ateis sekalipun oh my god, gitu kan. Biar disorientasi, saya disclaimer dulu bahwa saya tidak mengatakan bahwa uang itu tidak penting. Iya, uang itu penting. Mau sedekah pakai uang. Iya, betul. Mau bangun masjid pakai uang. Bangun pondok pakai uang. Mau bantuin orang pakai uang. Mau beli beras pakai uang. Mau ngecor pakai uang. Pakai uang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di teras Nuswantara. Saya Gilang Nusa Putra. Saya Mas Rofi Hantoro. Dan kita akan melanjutkan obrolan yang kemarin, gitu ya Mas Rob. Siap. Di podcast sebelumnya kita sudah ngobrol panjang lebar dengan Pak Ustadz Endang Suratno Wibowo. Dan hari ini akan kita lanjutkan lagi obrolan-obrolan lainnya. Gitu. Enaknya ngobrol apa Mas Rob? Oke, Ustadz. Untuk obrolan kali ini kita akan memperdalam lagi aja dah ya. Yang kemarin sudah Pak Ustadz bahas mengenai apa itu Nuswantara, itu adalah sebagai opening. Kita akan di episode kali ini kita pengen membahas lebih detail lagi. Yang kemarin betul. Gitu, Pak Ustadz. Jadi yang kemarin sudah diceritakan gitu ya, pengalaman Ustadz yang di Amerika, yang di Dallas, yang di Texas maupun yang di daerah lain ataupun di negara-negara lain. Kira-kira yang bisa kita ambil dari kaum muslimin yang di sana yang bisa kita adaptasi di Indonesia itu yang seperti apa, Tad? Oke, terima kasih sudah berada di obrolan kita kembali. Betul. Obrolannya kita bikin santai aja ya. Iya dong. Biar kita ngalir dan kita bisa ngambil insight dari obrolan itu. Betul. Oke. Dari observasi saya dari ke beberapa negara termasuk bahkan ke Cina. Saya di pernah ke Cina? Iya, 2008 saya sempat di Cina di daerah Shanghai Ergang. Nah, di situ saya melihat bahwa memang kaum muslimin ataupun bahkan secara umum manusia itu rata-rata mengalami identity crisis. Krisis identitas. Iya, gitu. krisis identitas itu orang itu kebingungan ketika mengalami disruption era seperti sekarang. Pergeseran yang sedemikian dahsyat ya, mencabut dari akar-akarnya semua segala. Itu disruption yang tidak bisa dibendung lagi. Nah, dari perspektif saya, ini saya disclaimer ya, ini perspektif saya, biar supaya setiap orang kan punya perspektif berbeda. Betul. Jadi dari pengalaman itu saya melihat bahwa majunya zaman yang sudah luar biasa ya, sampai sekarang ada artificial intelligence, ada cryptocurrency, ada dan lain-lain sebagainya, itu membuat seolah manusia itu sudah bukan lagi berada di atas bumi gitu. Jadi semuanya on paper, bahkan bukan on paper, tapi berada pada blockchain gitu. Jadi dalam jaringan dunia yang bahkan kalau kita mau mendalami, kita seolah udah nggak napak di bumi. Wah, nggak napak di bumi itu yang gimana maksudnya? Jadi gini, sekarang ini kan kemajuan yang sedemikian pesat itu membuat manusia itu bingung. Kadang untuk mengambil suatu
agama aja itu kadang hanya mengambil dari reels yang lewat di YouTube, saja gitu ya. Tapi dia nggak tahu latar belakangnya. Nggak tahu latar belakangnya, nggak tahu segala macamnya. Sehingga ketika ada seseorang pengen belajar agama, dia mengambil sesuatu dari potongan-potongan video gitu. Terus kemudian bahkan ada beberapa di luar keagamaan lain. Itu yang membuat mereka itu ketika diterpa badai kehidupan ataupun diterpa badai permisalannya kita sebuah pohon ya. Ketika akarnya nggak kuat, ketika ditiup oleh angin atau badai atau bahkan hujan deras, itu pasti akarnya akan tercabut. Rapuh sekali si pohon itu. Dan akan mudah sekali jatuh ya, jatuh ke akar-akarnya. Dan di episode kali ini Ustadz akan berbagi pengalaman. Bagaimana membentuk dalam perspektif saya. Yang betul. Biar kuat gitu maksudnya. That's it. Jadi dari pengalaman saya itu bahwa ketika saat ini berjalan sebagaimana dunia ini sebetulnya disebut, saya waktu itu baca yang La Veritas Bella itu kurang lebih tahun 90-an ya. Itu kalau nggak salah penulisnya itu saya agak-agak lupa namanya, Roberto Benigni namanya. Roberto Benigni. Nah, dia berkebangsaan Itali, bahasa depannya itu juga bahasa Itali, tapi dalamnya bahasa Inggris. Jadi terra incognito, dunia yang antah berantah, dunia yang serba tidak jelas. Sebetulnya baru dirasakan di dekade ini. Dan sudah ada feel-nya di dekade tahun 90-an itu gitu. Ya. Dengan mulai adanya HP, phone seluler kan. Waktu itu kan phone seluler ada tahun 90-an ya. Betul. Yang masih kecil-kecil, pager dan lain sebagainya. Itu udah keren banget aku. Iya. Jangan pakai pager tuh udah kayak Intel, Pak. Iya. Gitu. Jadi dari situ saya mengambil sebuah benang bahwa manusia itu harus kembali melihat bagaimana akarnya dia. Artinya harus kembali ke akar. Concernnya kembali ke akar untuk menapaki perjalanan menyongsong masa depan. Menyongsong peradaban yang jauh lebih tidak kita bisa kendalikan lagi. Seperti itu. Ini kayaknya Mas Rup sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam lagi, biar lebih rileks gitu ya. Kalau kita panggil Mas Bram lebih dulu, soalnya kayaknya saya agak delay kalau misalkan nggak disiapin pakai kopi. Mas Bram, tolong dong Mas Bram. Sambil ngerokok aja deh, biar santai, biar kita. Oh boleh ya? Biar obrolan kita lebih masuk ya. Bilang ya. Masya Allah. Berarti setiap individu itu harusnya punya akar. Harus paham tentang dirinya sendiri. Nah, bagaimana biar si akar dalam individu manusia itu lebih kuat, lebih kokoh gitu untuk menghadapi hidup yang tantangan zaman lah ya. Karena sekarang ini juga kan anak bisa dikatakan ya itu tadi ya yang krisis identitas, ingin melihat orang lain dan ingin mengikuti orang lain. Jadi justru malah lebih nggak tercapai karena dia nggak punya, belum paham jati dirinya. Betul. Menarik. Dan untuk faktor paling menentukan si individu menjadi sekarang itu seperti apa, Bos? Ya, sekarang ini intinya apalagi anak-anak kita ya, itu anak-anak Brasilnya Gen Z apa itu sebenarnya? Gen Z milenial bukan? Bukan, milenial sebelumnya. Gen Z XYZ, udah ya, XYZ. Mungkin kita bisa strawberry apa ya? Gen strawberry apa ya? Oh bukan ya? Aduh nggak tahu. Ya. Nanti kita googling dah. Ya artinya sebelah sininya Gen Z lah. Kita lihat bagaimana zaman itu sudah menggerus alpha bukan? Balik lagi dong. Menggerus perspektif, menggerus way of thinking, ya, cara berpikir orang. Karena disadarkannya sekarang kepada apa yang dia lihat. Ya walaupun hanya sekelebatan ya. Iya. Scrolling TikTok, scrolling FB, scrolling YouTube Instagram dan sebagainya gitu ya maksudnya. Itu pasti akan menjadi distraction yang luar biasa, mencabut anak-anak kita atau anak-anak remaja atau bahkan kita sendiri dari akar, dari fitrah, dari sebetulnya diri kita ini siapa gitu. Menarik sekali, Ustaz. Jadi ketika tantangan zaman ini sudah semakin kuat, apalagi nanti kita bayangin ketika ada kalau kata Nabi akan Dajjal turun, seperti apa kondisi saat itu ya. Dan ini kan menuju ke situ sebetulnya. Nah, zaman itu terus bergerak maju, usia makin berkurang ya, jatah hidup kita makin berkurang.
tapi ada sesuatu yang sedemikian besar menanti kita di depan. Kalau akar kita nggak kuat, maka akan tercabut semuanya kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu, ya, dari kehidupan kita, dari pemikiran kita, itu tercabut semuanya sehingga apa? Kita sudah bukan menjadi manusia seutuhnya lagi, bukan menjadi nuswantara lagi. Oke. Ya, bukan menjadi makhluk mandiri lagi karena akal kita sudah di apa? Sudah di doktrin. Akal kita sudah diinjek oleh sesuatu yang itu memprogram diri manusia. Diarahkan kita ke arah mana? Melalui apa? Melalui apa yang kita lihat, apa yang kita tonton. Seperti itu. Nah, karena ini sudah sedemikian derasnya, arus informasi, arus dan lain sebagainya, ini harus kembali disadarkan bahwa kita perlu adanya penguatan akar. Akar yang harus dikuatkan itu yang dalam basic agama atau keseluruhan. Termasuk spiritualnya itu. Iya, paling penting sebetulnya kita itu harus paham kita berasal dari mana. Ngapain kita di sini? Di dunia itu ya. Ngapain kita hidup di dunia? Betul. Terus mau kemana kita setelah di dunia? Betul. Kan itu pertanyaannya kita, kenapa kok kita diciptakan? Iya. Nah itu juga kadang pertanyaan batin saya yang nggak berani saya ungkapkan gitu kan ya. Kepada siapa saya harus bertanya gitu mungkin. Kita tunggu Mas Bram dulu aja. Oke lah, siap, mantap. Ayo Mas Bram, silakan. Terima kasih Mas Bram. Silakan Ustaz. Matur nuwun. Oke, terima kasih. Oke, jadi itulah pentingnya kita kembali ke akar. Ya, artinya untuk menghadapi identity crisis ini, krisis identitas yang disampaikan oleh si penulis bukunya itu, Erikson namanya, bahwa manusia ini sudah mulai kehilangan jati dirinya. Mereka sudah kebingungan dalam menghadapi kehidupannya dan mereka itu diarahkan oleh apa yang mereka sehari-hari. Apa sih waktu yang paling banyak dialokasikan oleh seseorang dalam kehidupannya sekarang? Oh iya. Kalau sekarang ini kan ada tuh yang istilahnya perempuan punya standar baru sekarang, kan? Punya standar TikTok. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi wanita-wanita yang sekarang ini menyetandarkan perspektifnya itu berdasarkan dari sosial media yang dia lihat. Itu mungkin yang sekarang korelasinya ke sana ya tadi. Iya. Saya sempat berpikir jangan-jangan ya kita ini lebih jahiliyah daripada kaum jahiliyah zaman dulu. Zaman Rasul. Orang zaman ketika Nabi Muhammad diutus itu, orang itu bukan jahiliyah artinya bodoh, bukan. Orang itu sudah cerdas, orang itu sudah maju. Bukan teknologi, peradaban sudah maju. Peradaban itu secara bangunan, secara fisik itu sudah maju. Tapi kenapa disebut jahiliyah? Ada yang tercabut dari akarnya. Apa? Karakter, behavior, attitude, akhlak kita sebutnya. Itu yang nggak ada di zaman itu. Sehingga disebutlah waktu itu disebut zaman jahiliyah. Ya, Abu Jahal yang disebutkan, yang kita tahu itu sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, itu namanya Abdul Hakam. Abdul Hakam. Orang yang paling cerdas, yang paling bijaksana, yang paling mengerti hukum. Hukum ketatanegaraan, hukum kemasyarakatan. Abdul Hakam. Setiap kumpul apa permasalahan apa itu nanya ke Abu Lahab pada saat itu. Jadi ada sesuatu yang kadang kita memang melihat dalam perkembangan zaman ini seolah kemajuan zaman itu dibentuk oleh bangunan-bangunan yang megah. Terus kemudian hal-hal yang material lah, sifatnya materialistis. Betul. Ya. Kalau kita bicara bangunan megah, kaum Ad, kaum Samud itu gimana kurang canggih. Gunung batu diukir jadi istana. Betul. Bagaimana kokohnya piramida betul. Dan kalau kita mau kembali, nggak usah jauh-jauh lah. Zaman penjajahan Belanda lah, ya. Kita lihat sekarang bangunannya masih ada. Ada masih. Iya kan? Dan lebih kokoh. Iya. Tapi kita nggak bicara semen ya. Karena pada saat itu memang dikerjakan oleh ahli dan lebih serius mengerjakannya. Kalau sekarang kan ya anggaran yang turun berapa dikerjainnya berapa? Itu urusan mereka lah. Itu. Biarkan. Artinya standar peradaban, standar kemajuan sebuah peradaban itu bukan disandarkan kepada bangunan, bukan disandarkan kepada building power ya, bukan kepada materi, bukan kepada hal apapun selain daripada yang disebutkan kata Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku telah diutus
untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak. Nah, kalau kita bicara jahiliyah, maka kontra wordnya adalah akhlak tadi. Attitude. Betul. Berarti ada yang bermasalah dengan attitude di zaman dahulu itu. Kita. Seperti itu. Iya. Tapi kalau di zaman sekarang akar kurang kuat itu indikasinya yang karena yang seperti apa? Akar ya, atau masalah yang terjadi sekarang. Ya, kita banyak sekali berseliweran ya masalah-masalah yang terjadi, bagaimana seorang pejabat yang seharusnya dia menjadi pemangku kebijakan, tetapi kemudian dia sendiri agak bijak kan begitu ya. Terus kemudian seorang guru yang harusnya menjadi tuturi handayani gitu, tapi ternyata gurunya sendiri yang bermasalah kan gitu. Ini kita bicara oknum. Nggak semua guru. Oknum. Bicara oknum. Kemudian kita melihat bagaimana para pemimpin itu atau orang-orang yang dipilih oleh rakyat sebagai wakil rakyat tidak mencerminkan apa yang menjadi keinginan rakyat. Ya, ini kan satu hal yang kontraproduktif dengan apa yang kita harapkan, betul ya? Dan itu yang menjadi pemicu dari attitude tersebut adalah akar yang rapuh itu. Kalau akarnya kuat nggak akan dong ada melenceng-melenceng di tengah jalan. Bisa jadi akar rapuh, bisa jadi akarnya pendek. Kan kalau dalam biologi ada dikotil, monokotil. Dikotil. Kayaknya ini akarnya dikotil gitu. Udah kemana-mana gitu. Saya jadi ingat tapi pelajaran pendek-pendek SD lagi dulu. Minum kopinya. Diseruput dulu ya? Iya. Makasih Mas Bram. Tapi ngomong masalah akar tadi, banyak hal yang terjadi mungkin ya di beberapa yang seperti oknum itu tadi. Mungkin di awal dia sudah menguatkan akarnya, bahwasanya dia menjadi pemangku kebijakan ataupun menjadi guru, akarnya kuat. Cuma karena pressure di lingkungan ataupun di sekitarnya itu membuat akarnya rapuh. Apa masih bisa dikuatkan kembali atau sekalinya rapuh udah rapuh aja gitu? Iya, pertanyaan yang baik. Menarik juga kalau kita bahas. Jadi gini, Rasulullah itu datang dulu 10 tahun itu bicaranya tauhid. Bicaranya bahwa babnya muraqabah, merasa terus diawasi oleh Allah. Gitu. Everything ya. Segala sesuatu apapun yang kita lakukan, itu Allah ngawasin kita gitu. Itu yang ditanamkan. Tauhid itu artinya kan mengesahkan Allah. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Bahkan di Nusantara sendiri itu tauhid itu dikenal dengan Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal, apalagi yang Pak Mas Rob tahu? Sang Hyang Sri. Sang Hyang Sri. Intinya, bukan ya? Sang Hyang Sri itu Dewa Sri berarti. Sang Hyang Maya saya tahunya, Pak. Itu salah satu perusahaan di Kerawang kalau tidak salah. Artinya gini, Bro. Konsep ketuhanan itu sudah dikenal di Indonesia sejak sekian ratus atau mungkin ribuan tahun lalu. Oh, menarik sekali, Ustaz. Dengan pemahaman Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Widi atau apalah segala macam lah itu ya. Hanya saja beda dalam artikulasinya aja. Kan gitu ya. Tauhid itu artinya ya Sang Hyang Tunggal. Masya Allah. Jadi di Arab Saudi sana ada tauhid, di Nusantara ada Sang Hyang itu, Ustaz. Iya. Nah, kalau itu merupakan korelasi berarti maksudnya? Iya, kalau kita tarik kita ini kan sebenarnya keturunannya bangsa Nabi Nuh. Keturunannya Nabi Nuh. Karena pasca banjir bandang dulu, ya ini semua firm ya di setiap agama bahwa telah terjadi banjir bandang di zaman Nabi Nuh itu kan. Betul. Nabi Nuh itu anaknya yang ikut ke dalam kapal itu, kecuali Kan'an, itu ada 3. Ada Sem, ada Ham, ada Yafid. Benar ya? Sem itu dipercaya bahwa Sem itu adalah bangsa Arab dan bangsa Semit. Semit itu Eropa kayak gitu. Iya, Smith. Bangsa Smith ya. Iya. Terus kemudian ada Ham. Ham itu di daerah Asia Selatan gitu ya. Ada di daerah-daerah ya macaman apa sih selain Asia Tenggara dan Arab Eropa lah itu. Nah, Yafid itu dipercaya bahwa berada di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Melayu lah segala macam. Jadi artinya pada saat Nabi Nuh di zamannya itu dilanda banjir yang dahsyat itu, semua tidak ada peradaban kecuali yang ada di dalam bahteranya Nabi Nuh tersebut. Ya, bahteranya Nabi Nuh. Maka zaman Nabi Nuh, Nabi Nuh itu menyeru kepada kaumnya
ya, dengan di waktu siang dan di waktu malam hari 950 tahun. Bayangkan 950 tahun. bagaimana kira-kira 950 tahun kita terus diinjek ya oleh Nabi Nuh, didakwahin. Ya, tetapi orang-orang kan sedikit yang mau bertauhid. Iya. Ya, yang mau bertauhid. Nah, termasuk Indonesia itu juga dari keturunan Yafits ini, ya Melayu ya, Malaysia, Indonesia, Filipina dan lain sebagainya. Itu termasuk bangsa yang sebetulnya sudah mengenal ketunggalan itu. Ketuhanan yang Maha Esa itu sudah mengenal dari dulu. Hanya saya terdistract seiring berjalannya zaman ya. Perjalanan zaman itu terdistract oleh apa? Ya kita kenal bahwa sebelum Islam masuk ada Hindu Buddha. Tapi kita nggak hendak membahas Hindu Buddha ataupun bagaimana itu. Ya, karena bagaimanapun mereka tetap sebangsa, saudara kita sebangsa dan setanah air. Betul. Tapi kita melihat perjalanan peradaban Indonesia nih khususnya. Kita bicara dalam sudut pandang kenegaraan aja Indonesia dulu ya. Bahwa tercabutnya manusia dari akar itu karena memang mereka kehilangan konsep ketuhanan. Mereka kehilangan konsep sebetulnya mereka ini dari mana berasal. Siapa yang menciptakan mereka? Kan itu ya. Ya, mereka itu pasti seburuk-buruknya manusia. Ketika dia dilanda kesulitan apapun sedemikian, pasti dia bilangnya, oh my God. Oh, itu ya. Orang ateis sekalipun, oh my God, gitu kan. Atau bahasa kita, ya Allah, gitu ya. Bahasa kita kan gitu. Kalau cek orang Sunda, duh Gusti, gitu ya. Kalau orang Jawa gimana? Enggak. Aduh bingung aja. Sama sih ya Allah, gitu ya Allah kan itu. Seenggak beribadahnya orang pasti nyebutnya tuh ya Allah, kan gitu. Artinya secara fitrahnya mereka itu secara unconscious mind dalam pikiran alam bawah sadarnya itu mereka meyakini bahwa dia itu ciptaan ciptaan zat yang maha mencipta yang tidak bisa dimaterialkan, tidak bisa dibentukan, diwujudkan gitu. Karena keterbatasan tadi. Kalau dulu Bani Israel itu nanya kepada Musa, Nabi Musa alaihissalam, ya dengan pertanyaan, ya Musa, lan nu'minu laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, kami nggak mau beriman ya kepada Tuhan yang engkau sebutkan itu sampai kami melihat Tuhan itu secara gamblang, jelas, secara logis gitu ya. Iya. Kalau secara logis, gitu ya. Baru mau ikut. Nah, baru mau ikut. Sekarang itu manusia itu berpikir secara logis itu. Kalau memang Tuhan benar ada, seperti apa bentuknya Tuhan? Betul, Jadi mereka mengejawantahkan dalam bentuk manifestasi yang ingin mereka lihat. Dan itu yang membuat akarnya itu jadi lemah. Betul, itu yang membuat akar dari setiap personal itu jadi lemah. Nah ini yang perlu kita sampaikan, bahwa penguatan akar itu maknanya adalah penguatan dari mana kita berasal. Tujuannya apa kok kita ada di alam bumi, alam dunia? Terus mau kemana kita setelah hidup ini? Setiap orang apakah ada yang abadi kekal selamanya? Gak ada. Seorang pasti akan mati. Ya, lahirkan untuk mati. Betul. Ya, ketika mati, terus nanti bagaimana lagi? Itu kan orang kehilangan orientasinya. Karena mereka kehilangan orientasi itu disebabkan oleh apa? Disebabkan karena mereka tidak melakukan penguatan atau penyiraman terhadap akar. Sehingga akar itu bahkan bisa rapuh atau bahkan bisa membusuk. Dan ketika sudah membusuk, udah ada terpaan angin kecil aja, ya sudah. Di mana manusia kita kenal sekarang bagaimana money oriented ya, orientasinya itu uang. Ya. Baru diuji dikit akhirnya udah goyang gitu ya. Kebanyakan kan sekarang seperti itu. Betul. Ketika dia posisi senang baru-baru ingat, tapi ketika lagi susah ya Allah pusing ya gitu. Ya Allah. Kebanyakan kan gitu kan. Betul. Akhirnya menyalahkan sekarang ini gitu. Seolah rezeki itu kan duit doang gitu ya. Betul. Padahal duit itu adalah kesepakatan. If you agree, kalau kamu setuju ya dengan hal ini duit ya, maka saya tukar dengan barang itu. Saya pernah nih merasakan sendiri. Saya waktu itu bawa uang 2 gepok 100 ribuan. Waktu itu saya masuk ke daerah Amerika. Mohon maaf. Nah, ketika di sana uang rupiah itu nggak ada yang tahu. Iya. What kind of money? What kind of fucking money kan begitu ya. Itu yang dibawa uang rupiah berarti? Uang rupiah. Oke. 100 ribuan. Di Amerika itu.
Nah dari situ saya mengambil kesimpulan, oh ini uang nggak ada yang mau. Iya. Saya bisa bayangkan. Karena waktu itu di sana kan kalau mau ngopi datangnya kita ke Starbucks. Iya. Kalau mau makan kita yang cepat ya datangnya ke KFC dan lain sebagainya. Saya belum tahu ada makanan nasi uduk di sana belum. Gitu. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa uang ini ilusi yang bisa dipermainkan dan yang disepakati gitu. Jadi kalau kita hidup di hutan ya katakanlah kita hidup di hutan ya. Yang kita butuhkan itu bukan uang. Bukan. Artinya Nggak berarti uang ya, itu. makanan kan. Makanan. Nah, yang kita butuhkan itu adalah sesuatu yang disebut sebagai rezeki. Allah memberikan rezeki kepada setiap orang, bahkan yang ada di dalam hutan sekalipun. Bahkan Allah menyebutkan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahkan seekor binatang melata yang berada di dalam bumi itu Allah sudah tetapkan rezekinya. Allah jamin. Maka konteks rezeki itu maknanya it's not all about money gitu. Masya Allah. Tapi itu adalah tentang sesuatu rezeki, bisa melihat, rezeki bisa mendengar, rezeki bisa mencium, rezeki bisa merasakan dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan orientasinya ya kita tahulah, orientasi yang mencabut seseorang dari akar ketauhidan itu adalah bagaimana sesuatu itu disandarkan pada uang. Betul. Ya, nggak ada uang, pusing. Jelas pusing. Apa itu disebutnya kalau orang-orang bilang mafi fulus, mampus. Tapi ya nggak salah juga sih, Ustaz. Yang saya alami juga seperti itu sih. Kalau nggak ada uang ya pusing malah. Ya kita makanya akan belajar ke Ustaz Endang tersebut, Endang ini ya. Bagaimana sih untuk menyikapi agar kita nggak dan juga sekarang ini kan dengan bahkan money oriented itu. Jangankan orang lain, saya juga kan ngerasanya ketika sedang menguatkan akar kita sendiri, kemudian diuji hingga akhirnya akar itu goyang, akar itu lemah lagi. Jadi ya timbulnya krisis identitas itu. Nah, untuk menguatkan akar itu dan kembali ke akar itu. Oke. Yang harus kita ikuti dan harus kita jadikan panutan itu yang seperti apa supaya biar nggak disorientasi. Saya disclaimer dulu bahwa saya tidak mengatakan bahwa uang itu tidak penting. Uang itu penting. Mau sedekah pakai uang. Iya, betul. Mau bangun masjid pakai uang. Bangun pondok pakai uang. Mau bantuin orang pakai uang. Mau beli beras pakai uang. Mau ngecor pakai uang. Jadi yang disebutkan oleh seorang penyanyi dangdut Teti Pera, nah itu semuanya pakai uang. Uang. Memang betul. Maka saya mau disclaimer bahwa ini bukan tentang menentang uang, bukan. Betul. Saya nggak mau menjadi orang yang berpikir bahwa uang itu menjadi suatu hal yang tidak penting. Uang itu penting karena kita berada di tengah koloni atau tengah populasi yang dimana koloni itu atau populasi itu melakukan kegiatan muamalahnya dengan uang, ya, untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, disclaimer saya itu ya. Betul. Ini nanti tolong dimasukin ke dalam yang depan sebelum saya bicara yang tadi itu. Diputar gitu ya. Bisa diedit disclaimer. Oke. Artinya gini, kaum muslimin kadang memang salah mengorientasikan dirinya bahwa uang itu bukan segalanya. Ya, tapi harus diingat bahwa segala-galanya pakai butuh uang. Mau ke toilet aja berapa? 2.000. Itu kalau buang air kecil. Oh gitu. Iya. Beda lagi. Kalau sama mandi sama buang air besar 5.000. Jadi kalau mau buang hajat aja itu harus membutuhkan uang segitu. Membutuhkan uang. Ya, artinya uang itu tidak bisa dikesampingkan. Tapi nanti kita skip itu obrolan bicara tentang uang, nanti kita akan bahas di pembahasan khusus sejarah uang dan lain sebagainya. Mantap sekali. Oke ya. Awal mula uangnya. Oke, kita kembali ke tentang akar itu. Ketika manusia yang akarnya lemah, yang tadi fitrahnya dia, penguatannya lemah terhadap hal kita ini siapa, kita ini dari mana, tujuan kita diciptakan untuk apa. Ketika dia nggak punya uang, itu dia langsung kena hantaman yang sedemikian dahsyat, langsung dia tercabut dari akarnya. Satu. Ketika dia ketinggalan atau nggak update dengan orang yang gaul-gaul itu, kemudian karena dia nggak mampu membeli untuk hal-hal barang-barang yang teman-temannya beli, dia kena hantaman itu langsung habis, bunuh diri dan lain sebagainya. Kan ada seperti itu, judol dan lain sebagainya seperti itu. Nah, masalahnya apa sih di situ? Masalahnya adalah kurang kuatnya tadi
akar atau kurang disiramnya akar sehingga akar itu nggak menguat gitu. Ya kalau kita lihat filosofi pohon kurma. Kurma. Ya, pohon kurma atau pohon bambu lah di Indonesia. Pohon kurma, pohon bambu itu butuh waktu antara 3 sampai 5 tahun untuk menguatkan akar ke bawah sebelum dia mampu menjulang tinggi ke atas. Kalau tidak, maka dia tidak akan mampu untuk tumbuh ke atas. Nah, kalau kita di Nusantara dulu tuh banyak pohon bambu. So itu bisa kita ambil pelajaran bahwa penguatan akar bambu ataupun akar dari kurma itu harus wajib kalau kita tidak mau tumbang di tengah perjalanan menuju ke atas. Oh iya benar juga, bambu itu kan 1 tahun, 2 tahun, 1-2 tahun itu kan dia perkembangannya sedikit ya. Enggak terlalu karena dia menguatkan akar di bawah. Betul. Di tahun ketiga, keempat, bahkan kalau kurma harus disimpan sesuatu batu atau apa gitu ya maksudnya. Iya. Yang saya dengar itu ya. Supaya ketika dia sedang ada di atas sudah tinggi, kena angin pun nggak akan dan harusnya yang bisa karena menjadi akarnya filosofi untuk kita. Nah itu disebutnya ayat kauniyah, ayat yang terhampar di alam semesta ini yang untuk kita pikirkan. Masya Allah, yang kita bisa ambil pelajaran. Betul. Kalau di Al-Quran itu disebutkan liulil albab, liulil nuha, la'allakum yatafakkarun dan lain sebagainya. Kita tuh dituntut untuk berpikir. Betul. Nah, kembali ke pembahasan akar tadi, bahwa akar itu adalah fitrah. Kita harus mengetahui diri kita siapa. Ya, diri kita ini bentuknya dari apa, dan bagaimana kok terbentuknya diri kita. Itu harus memahami ke situ dulu. Maka ada seorang tokoh sufi mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang dia mengetahui dirinya, mengenali dirinya, maka dia sungguh akan mengenali Tuhannya. Ya, orang ini sudah tercabut dari akar itu karena dia tidak mengenal dirinya. Dia tidak mengenal dirinya, maka dia tidak akan mampu mengenali penciptanya. Seperti itu. Nah, tugas kita dari Teras Nuswantara ini adalah mengembalikan makhluk mandiri menuju Tuhan. Ya, Nuswantara makhluk mandiri menuju Tuhan. Gitu. You got the point ya? Betul. Ya, seperti itu. Artinya, poinnya di situ ya berarti ya. Maka obrolan kita ini biar generasi milenial, generasi Z, generasi apa itu old school gitu ya. Itu mampu. Ini old school. Itu mampu mencerna bahwa kita harus mengenali diri kita dulu. Dari mana kita berasal? That's the point. Ya, siapa dia? Siapa kita? Itu juga kurang lebihnya kembali ke cerita saya sendiri, Pak. Kalau misalkan mengenal kembali lagi ke asal, yang beberapa tahun ke belakang kan sempat masuk ke bidang lain karena saya memahami bahwa jati diri saya ini bukan di sini. Di bidang ini. Hingga akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk mengambil keputusan besar dan yang sangat-sangat beresiko. Ya kan, Bapak tahu sendiri, urusannya ujung-ujungnya ke uang. Tapi karena saya memahami bahwasanya diri saya ini bukan di sini, saya mengambil keputusan itu dan mengambil sikap untuk kembali ke diri saya sendiri. Itu menurut saya sendiri juga sudah bagian dari memahami identitas. Tapi ya rada susah juga ketika sudah dihajar dengan ujian, akar saya belum kuat, ya ujung-ujungnya pusing. Sekarang kan kurang lebihnya seperti itu. Dan makanya tadi saya tanya itu. Yang Om Gilang ceritanya tadi itu istilahnya keluar dari zona nyaman mungkin. Iya, betul. Ada teori psikologi yang menarik menurut saya. Yes, hampir orang-orang yang mempelajari psikologi tahu siapa yang bernama Stephen Covey. Dia punya teori namanya 7 Habits of Highly Effective People. Nah, di situ 7 kebiasaan efektif. Jadi orang-orang ya, atau disebutkan di situ habits pertamanya itu adalah be proaktif. Don't be reactive. Artinya be proaktif itu kita harus memperbanyak pertanyaan why. Why should I do these things gitu. Kenapa harus saya melakukan hal ini gitu ya. Why? Kenapa saya harus marah ketika ada stimulus datang kepada kita ya. Nah, terus kemudian jadi manusia itu ada stimulus, ada reaksi. Ya. Tapi di tengah-tengah orang proaktif itu ada yang namanya analisa gitu. Itu orang proaktif. Tapi kalau orang reaktif, ketika ada stimulus, dia langsung bereaksi, tanpa analisa. Oh, langsung dicerna mentah-mentah gitu? Cerna mentah-mentah. Oke. Digambarkannya begini, ketika lagi di jalan, naik motor,
Ya tiba-tiba ada yang nyalip motor atau mobil, swang gitu kan, kaget gitu kan. Orang proaktif dia akan menganalisa. Kenapa dia ngebut, kenapa dia ngebut, udah kebelet, mungkin dia kebelet, mungkin dia mau nganter anaknya ke rumah sakit, jemput anaknya gitu sakit, ya, istrinya darurat atau segala macam. Itu yang proaktif berarti. Sehingga apa? Dia melakukan reaksi dengan kembali kepada dirinya. Udahlah, mungkin dia kita kasih seperti itu. Tapi kalau yang proaktif, tapi orang reaktif lagi pakai motor pakai helm ya, bus. Karena antara stimulus dan reaksi ini nggak ada analisa, dia langsung misu-misu, gitu. Langsung, bahkan ngeludah gitu, pengen ngeludah ternyata nggak sadar, helmnya masih akhirnya apa? Yang ngeludah sendiri, jigong sendiri kan. Nah itu pengibaratannya orang reaktif. Tapi nggak kita bahas lebih mendalam tentang yang pertama ini. Kita bicara yang kedua. Yang kedua itu adalah begin in the end in mind, mulai dari tujuan akhir. Jadi manusia yang efektif itu, mereka manusia yang tahu mereka mau kemana. Apa yang menjadi targetnya. Ya, kita ambil contoh gampangnya gini. Mas Rob sama Gilang mau datang ke suatu tempat, ke tempat kerja lah. Dari rumah itu, sudah memploting dalam pikirannya bahwa saya itu akan ke sana. Gitu. Lalu apa yang dilakukan? Mempersiapkan anu kendaraan dan lain sebagainya, kendaraan habis bensin diisi dulu mampir ke pom bensin dan lain sebagainya. Karena itu daily activities ya. Nah, dalam kehidupan pun seperti itu. Kita ini makhluk yang sebetulnya siapa dan mau menuju kemana? Ya, hakikatnya kan kita menuju kematian. Iya, benar ujungnya iya. Tapi sebelum menuju kematian itu kita pengen menjadi makhluk yang bermanfaat. Betul. Kita pengen punya ya bahasa dalam Islam itu amal yang bisa kita tak tuai ya ketika nanti kita dihidupkan kembali. Gitu. Ya, berarti kita mau kemana? Betul. Itu konteksnya kita sebagai individu ataupun kita sebagai penganut agama lah. Ya, terlepas agamanya apapun sebetulnya. Pasti mengajarkan hal yang sama. Betul. Ya, pasti mengajarkan hal yang sama. Tapi dalam hal ini kan kita kalau bicara dalam dalil Islam, itu disebutkan bahwa manusia itu ad-dunya khalaqtu lakum. Kata Allah itu, dunia ini aku ciptakan buat kalian. Walakum khalaqtu fil akhirah, lil akhirah. Dan kalian aku ciptakan untuk akhirat. Gitu. Artinya kehidupan yang abadi, everlasting, itu di akhirat. Dunia itu pasti menuju kematian. Pasti menuju kematian. There is nobody, tidak ada satupun orang yang hidup selama-lamanya. Ya. Fir'aun aja meninggal. Yang kekayaannya dipanggul 12 orang Al-Ghazali itu enggak. Artinya kita kembali ya, bahwa kita harus tahu dulu nih tujuan kita. Oh, kita pengen mati dalam keadaan kita sudah banyak amal. Betul. Ya, dalam menjalani kehidupan itu apa yang kita lakukan? Kita pengen jadi orang kaya, yang pengen jadi triliuner, miliarder, dermawan. Kita tanam itu semua. Karena kita saking sayangnya hidup di dunia. Kita nggak mau melewatkan kewajiban kita sebagai seorang makhluk, sebagai seorang hamba. Ya, kita mundur lagi. Oh, tapi sebelum itu kita harus tahu dong, siapa diri kita. Dari mana kita berasal, gitu. Terus siapa sih kok yang menciptakan kita? Kan itu harus kita ketahui dulu. Sebelum kita mau menuju kepada end in mind kita, gitu ya. Maka dalam Al-Qur'an itu disebutkan, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah bekal untuk kamu pulang kampung ke akhirat. Tapi jangan lupakan ada bagian kamu di dunia. Nah, bagian kita di dunia ini adalah untuk menganalisis tadi, stimulus kita. Oh, kenapa ya kita kok diciptakan sama Allah? Berarti kita ini terpilih kalau dalam sains dari 200 miliar sel spermatozoid yang dikeluarkan oleh bapak kita. Yang dipilih kita loh. Iya. Berarti kita sebagai winner berarti bos. Berarti pemenang. Dan terus born to be a winner. Born to be a winner. Wow. Harusnya mindset kita seperti itu ya bos ya? Yes, betul. Siap. Jadi penguatan dari situ. Oh, ternyata kita yang Allah pilih. Dari sekian itu kan potensi jadi manusia itu 200 miliar itu kan. Saudara-saudara kita yang lain ya. Lah kok kita yang dipilih? Berarti memang Allah percayakan pada kita untuk menjadi pemenang kehidupan. Nah, ketika hidup di alam dunia, kenapa kita menjadi pecundang? Kenapa kita menjadi pengecut? Galau-galau dikit gak masalah. Manusiawi.
Ya. Tapi kalau berlama-lama atau bahkan sampai bunuh diri, Jangan dah. jangan dah jauh-jauh. Nah, buat apa? Kita amit jangan Itu sampai karena apa? bunuh diri. Karena terdistraction tadi, tergoda, terbelokkan tujuan dari pikirannya itu ya oleh sesuatu itu sifatnya hanya sebagai wasilah ataupun sebagai instrumen saja untuk kehidupan kita. Ya. Kira-kira dapat gak poin itu? Poin dapat, Ya, sangat Menarik dapat. Dan sekali makanya. sangat Menarik sekali. menarik perbincangan kita di episode kali ini. Sepertinya harus dikuatkan akarnya lagi. Gitu. Siap. Ya. Supaya finishnya dengan akar yang kuat gitu. Mungkin sekarang ini ya lagi diuji sedikit. Pertanyaannya banyakin aja kenapa? Ya. Kenapa saya hidup? Kenapa kok saya sekarang jadi guru? Kenapa kok saya sekarang jadi Kenapa saya jadi manusia? Kenapa saya? Itu pertanyaan wise. Kalau dalam teorinya orang Jepang itu ada nama teorinya five wise. Untuk menemukan satu solusi permasalahan itu harus melewati five wise. 5 W. 5W, 1 H. Nah, five wise and H gitu ya. Jadi 5W 1 H. Itu kan teori yang di diekstraksi untuk mencari jawaban atas pertanyaan, penyebab atas permasalahan. Iya. Seperti itu. Ya. Ya, menarik sekali Om Gilang obrolan kali ini. Sangat-sangat menarik dan memukul saya dari dalam untuk lebih menanyakan diri saya sendiri gitu ke depannya. Betul. Mungkin itu juga yang nanti bisa kita lakukan bersama-sama masing-masing di rumah, memahami diri kita itu siapa, kita mau jadi apa, amalan apa yang bisa kita lakukan dan apakah itu menjadi bekal yang cukup untuk kita mencapai di kehidupan selanjutnya. Mungkin itu ya tadi ya. Tapi santai aja. Kita menjalani kehidupan itu harus asik. Asik. Harus asik ya. S-nya itu pakai shin. Pakai Y nggak? Pakai Y. Pakai shin. Kita menjalani kehidupan itu harus asik. Seasik mungkin gitu. Jangan sampai kita menjalani kehidupan tuh yang seolah Tuhan itu nggak maha pemurah gitu. Betul. Seolah Tuhan itu pelit sama kita. Kita harus menjalani kehidupan itu seasik mungkin. Ya, Rasulullah pernah mengatakan begini. Inna min khiyari ummati yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Sesungguhnya salah satu dari umat terbaikku adalah yang mereka ketawanya lepas. Oh gitu. Atas apa? Atas rahmat-rahmat yang Allah berikan. Tapi kalau ketawa lepas gak ada karena nggak ada yang lucu ya dipertanyakan juga itu kewarasannya, Pak. Ya, jadi artinya kita harus have fun. Have fun, terus kemudian ada kalanya kita memang kemudian disebutkan dari lanjutan dari hadis itu wayabkuna sirran. Dan ketika menangis atau ketika dia merengut dia sendirian atau dalam keheningan, dalam persembunyiannya gitu. Tidak ditampilkan ke orang. Jadi kalau kita lagi nggak punya duit, kalau kita lagi bingung, lagi galau, jangan ditampilin. Tampilin ke orang tuh yang senyum, yang enak, yang membuat juga orang lain juga bahagia. Padahal di belakangnya pusing. Pusing. Itu biasa lah. Salah. Manusia. Oke. Itu dari episode kita kali ini. Semoga banyak hal yang bisa diambil pemirsa semua dimanapun berada. Dan jangan lupa kita akan ketemu di episode selanjutnya. Betul. Dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Dan tentunya bisa bermanfaat bagi kita dan semua. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan podcast dari kita. Oke. Saya Gilang Nusa Putra. Saya Mas Rupiantoro. Saya Muhammad Endang Suratno Wibowo. Izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.